Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai chapter yang baru setelah UTS, yaitu transformasi Z. Oke, jadi transformasi Z sebenarnya mirip dengan transformasi Laplace. Hanya transformasi Z itu digunakan untuk mentransformasikan dari frekuensi domain di discrete, ya di dalam discrete, ke fungsi dalam domain waktu yang dia juga discrete. Ini ya. Jadi dia mentransformasikan dari domain S, atau nanti kita sebut ya domain Z yang discrete, menjadi domain waktu yang discrete. Itu kalau inverse ya, sorry. Kalau transformasi berarti kita mentransformasikan dari domain waktu yang discrete menjadi domain S yang discrete, atau dalam ini disebut dengan domain Z. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah sinyal dalam domain waktu yang kontinu, sinyal yang kontinu xt, kemudian kita cacah di modulator. Ini modulator fungsinya dia sebagai pencacah. Kemudian hasil keluaran dari pencacahannya itu nanti dalam discrete, maka kita butuh sampling ya. Samplingnya di sini dengan menggunakan satu sampling tertentu, satu metode sampling tertentu menggunakan fungsi apa? Coba kalau Anda masih ingat. Fungsi impuls ya. Dengan menggunakan impuls, dengan menggunakan modulator, impuls di sini digunakan untuk mencacah. Nah, untuk mensampling, sampling itu dilaksanakan di modulator. Sehingga ini disebut dengan pencacah. Jadi pencacah itu harus ada modulatornya, harus ada inputnya. Dia di sini sebagai input, dan ada juga samplingnya yang digunakan untuk mensampling. Dia disebut dengan ini apa namanya? Sinyal impuls, sehingga kita akan mendapatkan keluaran berupa sinyal dalam domain waktu yang discrete. Nah, sinyal discrete itu, sinyal pencacah itu kalau misalnya kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini impuls domain T, maka dia dicacahnya dalam satu periode tertentu. Misalnya kita cacah dalam satu periode T, berarti dia punya impulsnya dia akan T, 2T, 3T, dan juga negatif ya. Minus T, minus 2T, minus 3T, dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk mencacah. Sehingga keluarannya nanti di sini, keluaran di ujung sini adalah sinyal discrete. Nah, jika kita punya sinyal dalam domain waktu yang discrete, atau disebut dengan X, ini ya, X bintang T, itu berarti kita bisa tuliskan secara matematis dengan fungsi impuls yang digunakan untuk mencacah dikalikan dengan inputnya, xt. Jadi ini adalah yang digunakan untuk mensampling, ini adalah inputnya, sehingga kita mendapatkan keluaran berupa sinyal dalam domain waktu yang discrete. Dan sinyal yang digunakan untuk mensampling sendiri di sini, kita bisa nyatakan dia di sini, sinyal ini sama dengan sigma dari do T minus K kali T, di mana T adalah domain waktunya dan T besar di sini
T besar di sini adalah periodenya. Periode pencacahannya, mau dicacah berapa sering atau seberapa berapa lama, tergantung periode waktu yang kita set di pencacah ini. Oke. Nah, kemudian sinyal continue tadi, xt, yang sudah dicacah secara periodik menjadi x bintang t, maka kita bisa nyatakan dengan x bintang t itu sama dengan sigma dari k sama dengan minus tidak hingga sampai tidak hingga xt dikali do t minus k kali t, di mana ini adalah inputnya tadi, dan ini adalah impuls yang digunakan untuk mencacah. Sehingga persamaan ini sama dengan sigma xt-nya kita ganti dengan kt. K dikali T dikali do kali T minus K kali T. Nah, untuk xt sama dengan 0, xt sama dengan 0 untuk T kurang dari 0, jadi kita asumsikan untuk T kurang dari 0, sinyal continue-nya itu sama dengan 0. Jadi kita cuma melihat ketika T lebih besar daripada 0. Maka x bintang T itu sama dengan sigma xt do T minus K kali T. Sama dengan T-nya kita ganti dengan K kali T, X dikali K kali T besar do T minus K kali T besar. Nah, jika kita transformasikan Laplace, maka kita transformasikan Laplace X bintang S itu sama dengan transformasi Laplace dari X bintang T. Jadi saya nyatakan tadi, kalau transformasi Laplace kan yang kita transformasikan sinyal continue. Jadi sinyal continue xt, tadi misalnya kita punya xt, sinyal continue, maka ketika dia didaplaskan jadinya adalah xs ya. Ini sinyalnya sinyal continue, yang ini sinyal continue. Kalau misalnya sinyal discrete, maka yang kita lapaskan adalah sinyal discrete di sini, maka hasilnya adalah juga x, fungsi x dalam domain S yang discrete. Atau maaf. Atau ini kita bisa nyatakan dengan sigma K sama dengan 0 X dikali K kali T besar E pangkat min K kali TS. Ya, Anda ingat di transformasi Laplace ketika kita ingin mentransformasikan sinyal ini xt sama dengan xs, Laplace dari xt sama dengan xs, maka apa equation-nya? Ada yang masih ingat? Jadi kalau misalnya kita punya fungsi dalam domain waktu continue, kita ingin transformasikan Laplace, maka xs itu equation-nya adalah integral dari 0 sampai tidak hingga xt dikali e pangkat min st dt. Ini adalah untuk sinyal continue.
Sekarang kalau misalnya sinyalnya discrete menjadi seperti ini. Ini dia untuk sinyal yang discrete, ini untuk sinyal continue. Ya, apakah ada yang bisa membuat, ya kalian bisa melihat bahwa ini mirip ya satu dengan yang lain. Jadi kita punya integral dari 0 sampai tidak hingga itu kan sama seperti sigma. Dimulai dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan tidak hingga. Atau di sini tidak ditulis dalam sigma X. Kalau di sini XT, E pangkat min ST. Jadi kalau di discrete adalah T-nya tadi, ini yang T ini kita ganti dengan K kali T besar. Jadi kita ganti XT-nya di sini dengan X kali KT. Dikali E pangkat, kalau di sinyal continue, E pangkat min ST di sini. Maka T yang kecil ini kita ganti dengan K kali T besar. Maka di sini juga sama, E pangkat min K kali TS. Oke. Nah, dari definisi persamaan diskrit ini, maka kalau kita definisikan dengan atau bahwa E pangkat TS itu sama dengan Z, tadi di sini ya, E pangkat min K kali TS. Nah, E pangkat TS-nya sama dengan Z, maka ln dari Z itu sama dengan TS. Ya. Maka S itu sama dengan 1 per T ln Z. Oke. Sehingga dari persamaan definisi ini kita bisa melihat bahwa kita bisa menulis X bintang S kita dapat ditulis dengan XZ. Jadi XZ itu adalah fungsi ganti atau istilah pengganti dari X bintang S. Di mana XZ itu sama dengan X bintang S. Ya. Sama dengan X bintang S-nya kita ganti dengan S-nya kita ganti dengan ini. S-nya kita ganti dengan ini S-nya di sini kita ganti ke sini, maka S di sini kita ganti dengan 1 per T ln Z. Sama dengan sigma dari K sama dengan 0 X KT kali Z pangkat minus K. Ya, dari mana Z pangkat minus K? Karena tadi di awal di sini kita lihat. Nah, di sini kan E pangkat TS itu kan sama dengan Z. Maka di ini E pangkat min K kali TS kita bisa ganti dengan E pangkat TS-nya kita ganti dengan Z. Jadi tinggal Z pangkat minus K. Oke. Nah, ini kita bisa highlight nih. Jadi, untuk fungsi dalam discrete, ketika kita fungsi continue domain waktu, kita ingin transformasikan Laplace dalam domain S, dalam hal ini adalah bintang S, karena dia di dalam discrete, maka kita bisa nyatakan seperti ini. Di mana XZ itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 X KT kali Z pangkat min K. Di mana T itu kan sama dengan definisi tadi K kali T. Di mana K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi K itu adalah pencacahnya. Tadi kalau misalnya Anda masih ingat,
gambar dari modulator yang tadi di awal, maka dia dicacah. Berapa pencacahnya tergantung mesin modulatornya. Dia bisa sampai tidak hingga, jadi mulai dari 0, 0, 1, 2, sampai tidak hingga. Baik, demikian untuk materi introduction dari transformasi Z.